Halo guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film yang agak beda nih, tapi nggak kalah seru loh, berjudul Farang yang dirilis tahun 2023. Film ini berkisah tentang seorang mantan napi yang melarikan diri dari Prancis dan membangun kehidupan kembali sederhana bersama keluarga kecilnya. Namun kebahagiaan keluarga kecilnya dihancurkan oleh orang-orang di masa lalunya, sehingga membuat dia bertekad untuk balas dendam. Sebelum ke alur, boleh dong sempetin sebentar aja untuk subscribe channel aku. Jangan lupa di like, share, dan juga nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Berlatar di tempat gym, terlihat seorang petinju profesional bernama Samir tengah mengasah bakat kemampuannya. Namun di tengah latihan, beberapa napi terlibat cekcok. Tak mau ikut campur, Samir memilih pergi. Samir rupanya berada di penjara untuk menjalani masa hukuman percobaan atas kasus narkoboy. Selama di penjara, Samir tidak banyak tingkah dan berkelakuan baik, sehingga hal itu membuat Samir dapat dibebaskan bersyarat. Samir pun diberikan beberapa dokumen untuk bukti bahwa Samir bebas secara sah. Kabar bebasnya Samir ini langsung diketahui oleh mantan rekan gengnya saat dulu ia masih bekerja sebagai pengedar narkoboy. Mereka menawarkan job kepada Samir yang langsung ditolak Samir mentah-mentah. Samir kemudian menemui penasihat hukum. Dia mendapat tawaran kerja di sebuah proyek konstruksi sekaligus tempat tinggal yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi proyek. Tanpa banyak berkata, Samir menerima tawaran tersebut. Setelah selesai bekerja, Samir yang akan pulang kembali dihampiri mantan gengnya dengan mengatasnamakan perintah dari bos yang bernama Farhat. Samir yang mencurigai adanya rencana jahat segera lari untuk menyelamatkan diri. Samir lari ke sebuah tempat proyek, namun keberadaannya dengan cepat ditemui mantan gengnya yang merupakan adik Farhat yang langsung menghajar Samir. Meski Samir sempat kewalahan, tetapi dia bisa melakukan perlawanan yang membuat mantan gengnya tewas. Samir panik, takut dirinya akan diburu. Samir bergegas melarikan diri ke Thailand. 5 tahun pun berlalu, adegan beralih ke sebuah perkampungan nelayan di negara Thailand, Bang Chan. Terlihat Samir sedang bekerja menjadi nelayan. Setelah mendapat tangkapan ikan banyak, Samir segera pulang menggunakan motor. Begitu sampai di rumah, Samir yang sedang memasak dihampiri bocil bernama Dara yang merupakan anak sambungnya. Meski tidak ada hubungan darah, Samir sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Samir kini sudah berkeluarga. Dia memiliki istri cantik bernama Mia yang sedang hamil. Keesokan harinya, sebelum Samir bekerja, dia mengantar Dara ke sekolah dan juga mengantar Mia bekerja. Samir memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan hotel yang bertugas menjemput para turis asing dari bandara dan membawa mereka ke hotel tempat ia bekerja. Sementara Mia bekerja di sebuah restoran milik sepupunya bernama Sombat. Singkat waktu, setelah pulang bekerja, Samir mengambil pekerjaan sampingan lain dengan ikut menjadi salah satu peserta sebuah kontes bela diri Muay Thai yang diselenggarakan tak jauh dari rumahnya. Sebagai seorang petinju, tentunya tidak membuat Samir kesulitan. Dengan mudahnya, dia mengalahkan lawan dalam waktu yang singkat, dan hal itu membuat Sombat kegirangan karena ia merupakan seorang penjuda yang bertaruh dalam permainan ini. Saat pertandingan kedua dimulai, Samir seperti biasa bisa membuat lawannya kewalahan. Akan tetapi, di tengah pertandingan, Samir dengan sengaja membuat dirinya kalah karena di balik layar, ternyata Sombat bersama bos pertandingan menginginkan agar Samir kalah dengan iming-iming mendapat bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Samir mendapat teguran dari sang pelatih bernama Hansa, hingga diketahui kalau sebenarnya Samir terpaksa melakukan itu lantaran dirinya sedang butuh uang demi mewujudkan cita-citanya, yaitu membeli sebidang tanah di pinggir pantai untuk membangun rumah impian sekaligus tempat usaha bersama keluarga kecil.
kecilnya. Singkat cerita, Samir bersama Mia sudah berada di kantor pertanahan untuk melakukan proses transaksi jual beli tanah. Petugas bertanya sangat detail mengenai identitas mereka berdua. Meski Mia sudah menjelaskan, tetapi tetap petugas mempersulit proses mereka dengan alasan ada yang sudah membeli tanah itu dengan harga yang jauh lebih tinggi. Mia sangat kesal dan sedih. Samir pun menenangkan dan berjanji akan mengusahakan untuk membeli tanah itu. Malam harinya Samir datang ke tempat kerja Mia untuk memastikan Mia baik-baik saja, sekaligus menemui Sombat karena ingin membicarakan soal tanah itu. Tanpa sepengetahuan Mia, Samir berencana ingin menemui orang yang sudah membeli tanah itu yang bernama Narong, seorang mafia. Melalui koneksi dari Sombat, Samir bisa bertemu dengan Narong. Mereka janjian di warung mie ayam. Terlihat Narong ditemani pengawalnya bernama Kasim, dan rupanya asal mereka ini sama dengan Samir dari Prancis, namun sudah lama menetap di Thailand. Narong sudah mengetahui kedatangan Samir dari informasi yang disampaikan Sombat sebelumnya. Tanpa banyak pertimbangan, Narong bersedia membantu Samir, asalkan Samir mau melakukan satu hal untuknya, di mana Narong menyuruh Samir untuk menyelundupkan satu paket narkoboy miliknya. Tentu hal itu berat untuk Samir lakukan, tetapi jika tidak Samir turuti, dirinya tak akan bisa mewujudkan cita-cita keluarganya. Dengan segala pertimbangan, Samir memutuskan untuk mengiyakan permintaan Narong. Mereka janjian bertemu di tempat sepi, dan Narong menyuruh Samir untuk ikuti arahan dari anak buahnya yang akan menemani Samir. Begitu sampai di pintu masuk bandara, petugas memeriksa barang-barang di mobil Samir. Samir terlihat agak panik takut ketahuan, tetapi untungnya aman. Samir belum bisa merasa lega karena dirinya harus melewati banyak petugas di dalam bandara. Ditambah lagi Narong mengawasinya dari kejauhan. Sial sekali, petugas malah membawa dogi pelacak sehingga mereka pun ketahuan. Anak buah Narong langsung ditangkap oleh petugas, sedangkan Samir melarikan diri melewati jalan belakang yang membuatnya berhasil kabur. Sementara itu, Narong yang mengetahui misi Samir gagal langsung pergi. Kembali ke Samir yang sedang sembunyi di rawa-rawa saat para petugas mencarinya. Dan setelah situasi aman, Samir bergegas pulang. Di tengah arah pulang, Samir melihat kedatangan antek-antek Narong. Lantas Samir melewati sungai untuk sampai ke rumah lebih cepat. Namun sial, antek-antek Narong tiba lebih dulu sebelum mereka bisa kabur. Saat Samir bisa mengatasi, dia menyuruh Mia dan Dara kabur. Bersama dengan itu, muncul Kasim yang langsung membawa Dara pergi. Lalu kemudian, para antek-antek itu melumpuhkan Samir dan menyayat leher Mia sampai tewas. Kekejaman yang dilakukan Narong itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Samir karena sudah gagal. Dan untuk menghilangkan bukti, Narong membakar rumah Samir. Sebelum rumahnya terbakar habis, Samir menjatuhkan diri ke dalam air yang tak lama Samir pun diselamatkan seseorang yang tak lain adalah Hansa. Hansa kemudian membawa Samir ke rumahnya dan melakukan pengobatan tradisional untuk menyembuhkan Samir. Saat pengobatan berlangsung, Samir bermimpi didatangi Mia, di mana Mia seakan menyuruh Samir untuk melakukan balas dendam. Keesokan harinya terlihat Samir sudah siuman. Dia langsung bertanya soal Dara kepada Hansa, namun Hansa tidak mengetahui keberadaannya. Lantas Samir bertekad akan menemukan Dara apapun resikonya. Mula-mula dia mendatangi restoran Sombat. Melihat Samir masih hidup, Sombat merasa senang. Lalu Sombat cerita bahwa semua orang mengira Samir sudah tewas, bahkan polisi juga, sehingga kasus Samir ditutup begitu saja. Sombat memberitahu bahwa sejak kejadian itu Narong kembali ke Bangkok, sedangkan Kasim masih berada di Bangchan, tetapi dia tidak tahu tepat keberadaannya. Sombat memberikan Samir foto Dara untuk memudahkan dia mencarinya.
Setelahnya Samir mendatangi warung mie ayam dan bertanya ke pemiliknya mengenai keberadaan Kasim. Awalnya si ibu enggan memberitahu karena tak ingin terkena masalah. Tetapi Samir terus memohon sehingga si ibu pun memberitahunya. Dia berkata bahwa Kasim sering mengunjungi bar yang ada di kota. Begitu sampai di bar, Samir bertanya ke setiap orang yang ia temui. Dari sekian banyak orang, ternyata ada satu yang mengetahui keberadaan Kasim, tetapi dia meminta bayaran untuk informasi yang akan Samir terima. Begitu Samir memberikan sejumlah uang, dia langsung memberitahu lokasi Kasim, lantas Samir segera pergi. Sesampainya di tujuan, Samir berjalan mengendap-endap. Dia melihat antek-antek Narong juga berada di rumah itu, dan ketika ada kesempatan, Samir langsung menyerang mereka. Jiwa yang penuh dendam membuat Samir bisa membunuh ketiga orang itu sekaligus. Lalu Samir melihat di dalam ternyata sangat ramai. Lantas Samir mengenakan jas supaya tak dicurigai. Tetapi tetap saja kehadirannya bisa diketahui antek Narong yang tidak disadari Samir. Sehingga saat dia berada di lantai atas, para antek Narong langsung menyerangnya. Dengan mudahnya Samir mengalahkan mereka semua, tapi berselang Kasim muncul yang langsung Samir merebut shotgun Kasim sehingga menimbulkan suara tembakan yang membuat orang-orang di bawah berhamburan keluar. Saat Kasim terpojok, dia memberitahu bahwa Dara masih hidup, namun informasi belum lengkap. Kasim dengan sengaja membuat dirinya mati tertembak. Kemudian, sambil menunjukkan foto Dara, Samir mencoba bertanya ke wanita yang bekerja di tempat itu, namun mereka tak mau memberitahu karena merasa ketakutan. Samir berusaha menenangkan mereka yang untungnya pelan-pelan mereka mau memberitahu. Mereka berkata kalau mereka memang sering melihat gadis kecil, tetapi tak ada di sini, melainkan dikirim ke Bangkok untuk bekerja. Lalu setelah diberitahu titik lokasinya, Samir kembali menemui Hansa untuk memberitahu informasi yang ia dapat. Mendengar kabar itu, Hansa memberikan Samir sebuah jimat milik kakeknya sebagai perlindungan. Sambil bersiap diri, Hansa berkata bahwa dirinya akan ikut bersama Samir untuk menemaninya. Besok paginya mereka menemui Sombat lantaran ingin memberitahu tentang Dara. Tetapi Sombat acuh. Dia berkata bahwa dirinya tak ingin terlibat jauh dengan Samir. Sombat mengetahui Samir membunuh Kasim. Dan karena alasan itulah Sombat sudah menjual restorannya dan akan pergi ke selatan untuk sembunyi sementara. Mendengar itu Kasim tentu sedih karena Sombat tak lagi peduli dengan keluarganya. Lalu setelah Sombat pergi, mereka bergegas naik ke kapal untuk menuju ke Bangkok. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Bangkok dan mereka segera menuju tempat bar milik Narong dengan berjalan kaki. Cukup jauh jaraknya, mereka tiba di malam hari dan Samir meminta Hansa menunggu di luar. Saat Samir berada di dalam, Samir disambut oleh seorang ibu-ibu yang disebut Mami sebagai pengurus bar itu. Samir dengan sengaja menolak banyak wanita yang ditawarkan oleh Mami dan meminta wanita yang lebih muda sehingga Samir dibawa ke ruangan lain. Di mana kesempatan itu langsung Samir gunakan untuk bertanya soal Dara kepada Mami. Namun karena Samir memakai kekerasan, Mami memanggil bodyguardnya dan ketika Samir akan dibawa keluar, dia berontak. Setelah membuat bodyguard itu tewas, sambil mengancam Samir bertanya keberadaan Narong. Dan saat Mami memberitahunya, besok pagi Samir bersama Hansa segera menuju gudang milik Narong. Begitu sampai, terlihat hanya Hansa yang berada di perahu itu. Dan kehadiran Hansa rupanya sudah dinantikan oleh antek-antek Narong. Di satu sisi, Samir muncul dari arah lain. Mereka sengaja berpisah untuk berbagi tugas. Dan saat Samir sudah masuk ke dalam gudang, dia bertanya kepada karyawan di sana, namun dicuekin. Lalu tiba-tiba seorang wanita dengan nada pelan menyuruh Samir mengikutinya. Begitu wanita itu masuk ke ruangan, Samir menunggu di luar sampai situasi aman. Mengintip dari kaca pintu, Samir melihat banyak bocil dipekerjakan. Mereka ditugasin untuk menyelipkan narkoboy di dalam gudang. Setelah membunuh 2 penjaga, Samir berusaha menenangkan para bocil yang ketakutan. Lalu Samir bertanya keberadaan Dara. Wanita itu berkata kalau beberapa anak datang 2 minggu lalu, tapi mereka sudah dibawa pergi kemarin. Merasa harus menemui Narong, Samir bertanya keberadaan Narong. Dan setelah diberitahu, Samir menyuruh mereka untuk segera meninggalkan tempat ini. Baru akan menuju kantor Narong, Samir sudah dihadang antek-antek Narong.
Dengan keahlian bela diri yang dikuasai Samir, dia bisa mengalahkan antek-antek Narong. Tak berselang lama, Hansa datang. Bersama dengan itu, para antek Narong yang lain mulai bermunculan. Hansa mengurus antek-antek Narong di lorong, sedangkan Samir di dalam lift. Satu persatu bisa dihabisi Samir tanpa ampun. Namun tanpa Samir sadari, Narong menyaksikan perkelahian itu dari CCTV di lift. Setelah melewati perjuangan antara hidup dan mati, akhirnya Samir sampai di ruang pribadi Narong dengan tubuh penuh luka. Regarde un peu le bordel que t'as foutu. Narong sangat marah atas perbuatan Samir yang telah mengacaukan tempatnya. Lalu Narong berkata, kalau sebenarnya dia sengaja menjebak Samir atas perintah Farhat yang tak terima adik kandungnya tewas oleh Samir 5 tahun lalu. Dan yang tak habis pikir, semua informasi tentang Samir ini ternyata diperoleh Narong dari Sombat yang telah mau disuap. Meski dibalik itu, Sombat ternyata masih punya hati nurani dan memilih mengamankan Dara bersamanya. Setelah mengungkap fakta, Narong akan membunuh Samir dengan tangannya langsung. Akan tetapi, malah Samir sendirilah yang berhasil membunuh Narong lebih dulu. Sesaat kemudian, Samir sedih saat melihat kondisi Hansa jauh lebih parah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara di sisi lain, pihak polisi datang dan berkat Samir, semua orang yang menjadi tawanan Narong bisa bebas. Di hari berikutnya, Samir mendatangi restoran baru milik Sombat. Samir tak menyangka Sombat mencuri konsep restoran keluarganya dan mendirikannya tepat di tanah yang ia ingin beli. Tapi berselang, Sombat muncul. Dia kaget melihat Samir masih tetap hidup. Sombat meminta maaf atas semua yang terjadi. Sombat berkata bahwa dia tidak bermaksud mengkhianati Samir, tetapi Sombat terpaksa melakukannya karena ia cemburu. Sebenarnya Sombat mencintai Mia. Dia tidak terima Mia bersanding dengan Samir, bukan dirinya. Mendengar pengakuan Sombat, Samir yang dendam bersiap ingin menembaknya. Di waktu yang sama, terdengar suara Dara memanggilnya. Lantas Samir meninggalkan Sombat untuk menghampiri Dara. Saat Samir akan pulang bersama Dara, dia mendengar suara tembakan yang ternyata itu Sombat yang bundir. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Sangat seru ya, full action. Semua ini berawal dari Sombat yang telah berkhianat kepada Samir hanya karena rasa cemburunya. Sombat sengaja menipu Samir dari awal supaya Samir itu bisa mati di tangan Narong. Tapi nyatanya Samir bisa bertahan sejauh itu meski badannya penuh luka. Dan karena merasa sangat bersalah, Sombat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi kini Samir bisa hidup damai bersama Dara. Nah, seperti itulah cerita lengkap dari film Farang. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.